ini kita akan mempelajari tentang array. Nah, array ini adalah suatu variabel kumpulan dari sebuah elemen yang bertipe data sama, seperti itu. Sehingga dikoleksikan dalam suatu variabel nilai atau nilai yang sama. Nah, variabel ini hanya dapat menampung tipe data yang sama saja, seperti itu. Kita nggak bisa menggunakan integer digabungkan dengan string atau dengan double, tidak bisa. Nah, kita akan membuat contoh satu array langsung. Saya akan deklarasikan array dengan tipe data integer dengan menggunakan tanda square bracket atau kurung kotak ya, square ini kotak. Nah, kita akan deklarasikan integer. Saya akan berikan nama dari array-nya. Saya berikan adalah my arr ya, seperti ini aja. Kemudian saya akan langsung memberikan isi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang begini saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa saya membuat tipe data, membuat variabel my array dengan tipe data integer. Nah, yang berisi 5 elemen. 5 elemen di sini karena dalam suatu array ini adalah mengindeks ya, mengindeks dan dimulai dari 0. Sehingga jika untuk menampilkan atau memberikan nilai pada array atau mengganti nilai pada array itu dengan menyebutkan indeksnya. Nah, indeks array di sini dimulai dari 0. Sehingga dimulai 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, jika saya ingin menampilkan array dengan tipe data jika saya ingin menampilkan array yang angka 5 ini, berarti saya harus menyebutkan seperti ini. 0, 1, 2. Maka di sini tulis. Maka berapakah nilai my array untuk yang indeks nomor 2? Ini adalah 5. Seperti itu. Jadi array ini cukup membantu dalam mengumpulkan atau koleksi dari sebuah tipe data. Array ini cukup penting sekali sehingga kita perlu memperhatikan, mengingat-ingat karena dalam pemrograman yang akan datang kita akan menggunakan array di beberapa tempat dalam list view dan dalam untuk mengkoleksi dari sebuah data seperti itu. Oke, saat ini kita membuat array dengan tipe data integer, sama dengan untuk tipe data double, sama juga caranya ya. Saya akan membuat dengan bilangan D atau B ya, gini. Saya akan isikan dengan 1,4, 3,6, 5,8, katakanlah seperti ini. Maka B adalah variabel dengan tipe data double dan dia adalah array yang menampung nilai sebanyak 4 elemen. Nah, seperti itu. Kita juga dapat melakukan pemanggilan yang sama dengan cara mengganti ya, B, kemudian indeks keberapa yang akan saya panggil. Jika indeks ke-0 yang dipanggil, maka adalah 1,4 yang akan dijalankan. Seperti itu, yang akan ditampilkan. Oke, ini adalah contoh untuk array. Begitu juga untuk double ya. Sekarang untuk string. Untuk string kita akan membuat ya. Kita memanggil Dono.
Jika saya membuat seperti ini, maka yang akan dipanggil di sini untuk si ke satu. Jika si yang ke satu, maka adalah kasino yang akan dipanggil seperti itu. Ya, akan dimunculkan. Ya. Oke, ini adalah contoh dari array. Kemudian kita perlu diperhatikan bahwa elemen itu adalah jumlah dari digit atau digit yang tersedia. 1, 2, 3. Ada 3 elemen. Tetapi indexing tetap dimulai dari 0. 0, 1, 2. Indexing digunakan untuk merubah atau menampilkan. Saya akan melakukan perubahan untuk si 1. Si 1 di sini karena bernilai bernama kasino, saya akan rubah jadi misalkan seperti ini ya, misalnya contoh saja. Maka si 1 sudah berubah, yang tadinya adalah kasino dirubah menjadi Daniel ya, seperti itu. Oke, contoh ini berarti merubah variabel yang ada di dalamnya seperti itu. Sama juga dengan apabila saya ingin melakukan untuk di sini dia sinkron ya, saya akan pakainya A ya. A untuk indeks yang ke 1, oke, akan diberikan nilai indeks 1 adalah 3 ya, akan diberikan nilai H1 ditambah atau 1 seperti ini. Maka jika saya memanggil indeks A1, maka nilainya sudah bertambah 1. Yang ini adalah 3 ya. Indeks A1 berapa? 0, 1, 3. 3 ditambah 1. Nilainya adalah 4 dimasukkan ke dalam nilai A1. Sehingga kalau A1 ini dipanggil nilainya adalah 4. Seperti itu. Oke. Ini cukup diperhatikan bahwa setiap indexing dalam pemanggilan ini kita baru mempelajari satu dimensi. Ini adalah satu dimensi. Selanjutnya dalam array kita akan dapat menggunakan looping ya, perulangan dalam array. Saya akan hapus ini. Oke, saya akan buat perulangan dalam array sehingga dapat untuk menghitung ya, atau menampilkan kembali jumlahnya seperti itu. For oke, ini tadi saya bicara sambil tangannya ikut bergerak-gerak seperti itu, sehingga integer x sama dengan 0, x lebih kecil dari, nah di sini saya akan menampilkan elemen. Oke. Elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen. Oke. Ada 5 elemen. Nah, elemen di sini sebetulnya sehingga tidak lebih ya, perulangannya tidak lebih dari elemen yang sudah disediakan. Dalam mengambil nilai 5 ini, kita juga dapat menggunakan length atau method yang sudah disediakan dalam C#, yaitu dengan A titik length-nya. Ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan jumlah elemen, sehingga kita tidak perlu menghitung. Jadi jika panjang sekali atau jumlahnya sampai ratusan, kita nggak perlu menghitungnya satu persatu seperti itu. Jadi dengan A length ini akan menghasilkan jumlah dari keseluruhan elemen ya, seperti itu. Kemudian x plus plus, nah, seperti ini. Saya akan menampilkan kembali console titik write ya, write dari nilai A yang ke X. Nah, ini di sini A yang indeks yang ke X dimulai dari 0. Jadi berulang-ulang kembali di sini.
jalankan. A yang ke X ini berapa? X di sini adalah nilai, ya, dimulai dari 0 karena kita sudah gunakan variabel. Oke, saya akan jalankan 13579. Oke ya, sama. Tetapi ini kurang rapih ya, sehingga saya akan menambahkan tanda seperti ini. Ya, kalau dijalankan 13579. Oke. Berikutnya sama. Ini juga berlaku untuk tipe data lainnya. Ya. Untuk double, kita tidak perlu menggunakan double untuk X karena indeks itu bernilai integer, tidak bisa menggunakan double pada indeks, sehingga jika kita menggunakan untuk B ini, jadi dihapus ya, 4 3,325 7 8,9 atau 0,9 seperti ini. Ini adalah semua. Nah, jika saya ingin memanggil yang B, maka saya tinggal panggilkan di sini adalah B, dan ini berapa panjang dari length yang ada B. Saya tidak perlu menghitung lagi, saya cukup memanggil panjangnya dari B ini berapa, jumlah elemennya berapa, langsung dengan length saja seperti ini. Jika saya tampilkan B, maka adalah 1,4, 3,5, 6,7 ya, sama seperti ini. Nah, ini juga berlaku dengan tipe data string seperti itu. Oke, ini adalah satu contoh dalam perulangan pada array. Kita juga dapat menggunakan for each. Dalam for each ini cara seperti ini, for each ini cukup membantu karena kita tidak perlu menuliskan berapa panjangnya dan membuat variabel dari awal seperti itu. Kita dapat, oke, langsung saya akan panggil untuk yang A. Contohnya di sini for, atau yang B aja ya, for each. Saya akan buatkan karena B adalah double, maka saya buatkan double X ya, in B ya. Double X, maka nilai X ini akan diberikan semua variabel, semua elemen yang ada pada B seperti itu. Dan kemudian saya akan menampilkan untuk B dalam langsung pada X seperti ini ya. Ini langsung kita menampilkan. Lihat ini. Perbandingannya jika satu membuat for biasa ya. Ini kita akan menggunakan seperti for seperti ini ada pada C ya. Dan kebanyakan bahasa pemrograman memiliki dari komponen for seperti ini. Untuk for each ini cukup simple ya. Ini kita B, yaitu variabel pada B array, semua elemennya akan dimasukkan pada X dan kemudian di sini akan diulang begitu. Saya akan contohkan. Oke, saya berikan di sini karena konsol ya. Oke. Ya, di sini tergabung karena saya belum menambahkan tanda seperti ini ya. Jika saya tambahkan maka hasilnya sama ya. Oke, nah ini berarti bahwa hasil for each di sini dengan for in di sini adalah caranya sama, tetapi penulisan dan ini juga berbeda. Kita juga dapat menghitung, ya, menjumlahkan. Oke, saya akan membuat penjumlahan.
saya akan membuat penjumlahan dengan di sini. Oke, contohnya adalah dengan oke, di sini ya, integer atau double jumlah sama dengan 0. Di sini saya akan menjumlahkan terlebih dahulu ya, jumlah plus sama dengan x ya. Perhatikan bahwa ini sama dengan jumlah sama dengan x plus x ya, seperti ini ya. Jumlah sama dengan jumlah plus x ya, seperti ini ya. Nah, dengan begini nilainya sama. Oke, saya akan buat perulangannya, kemudian akan ditampilkan di bawah console.write. Ini adalah akan menampilkan hasil jumlah. Coba kita coba terlebih dahulu apakah berhasil. Ya, ini adalah hasil penjumlahannya ya. Oke, di sini saya tidak perlu lagi. Oh, my bad. Oke ya, ini akan berulang terus ya. Oke ya, saat ini adalah penjumlahan menggunakan perulangan nilai yang ada pada array. Jadi array ini semua dipanggil satu persatu dan dijumlahkan per masing-masing untuk setiap perulangannya dengan for each. Ini sama untuk menggunakan sistem ini juga sama, kita dapat menggunakan for juga sama seperti itu. Oke, sampai di sini untuk array-nya. Untuk video yang akan datang kita akan mempelajari multidimensional array. Jadi kita memiliki array dengan multidimensi. Multidimensi ini seperti apa? Oke, simak pada video yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.